yang dinilai dari meniru Nabi itu apakah dari makan kurmanya atau dari apa? Dari apanya? Kan kalau yang niru Nabi itu, yang melakukan sunnah Nabi itu hanya dari makan kurma, kasihan kan orang-orang di nggak punya akses pada kurma. Eskimo kan, Eskimo, aku ingin meniru Nabi, Anda aja hanya es batu. Nah, makanya aku yang masih bertanya tuh nilai apa melakukan sunnah niru Nabi itu dari makan kurmanya atau dari apa sih? Sederhana banget. Mungkin kalau ingin menanggapi dari catatan Muslim, karena kalau misalnya yang dilihat dari meniru bendanya, jadi kasihan orang-orang yang tidak memiliki akses untuk hal itu ya. Nah, Ya kayak teman-teman kita di Antartika, Eskimo gitu kan. Pada saat Atau di Indonesia yang nggak bisa beli misalnya kurma, Nah, atau oke. dia lidahnya nggak cocok dengan kurma. oh ya, Atau itu kita juga mau dimasak. manusiawi sekali ya. Iya. Artinya itu salah satunya misalnya ya, ada hadis gini. Nabi itu ketika berpuasa kalau ada dia makan rutop. Rutop itu kurma yang setengah matang. tambah sunnah lagi dicari itu ya. Terus kalau tidak ada, Iya. Nabi makan kurma biasa. Iya. Kalau tidak ada, di hadis ini dikatakan Nabi minum air putih. Oke. Artinya banyak pilihan kalau tidak ada. Yang ujung-ujungnya air putih. Akhirnya sunnahnya adalah minum air putih. Di mana-mana ada. Artinya dikasih pilihan itu untuk menunjukkan poinnya bukan di jenis makanannya, Oke. tapi kesederhanaan kita dalam berbuka puasa. Oke. Karena itu yang fenomena sekali di kita ya. Iya. Ketika buka puasa ngabuburit, hilanglah Hmm. jiwa sederhana kita. Dan kemudian dendam yang dari fajar sampai menjelang maghrib itu dituangkan semua. Beli cendol, es campur, makanannya 3 jenis gitu. Bener itu bener gitu cuy. Nah ini poinnya, lu harus tetap sederhana, jangan balas dendam dong. Buka puasa itu bukan momentum Itu balas dia, ini dendam. menarik bisa. Oh, itu dia bagus banget sih. Bahwa sebenarnya pada saat buka puasa itu bukan momentum balas dendam sebenarnya. Bahkan pada saat kita mau buka puasa pun itu kita masih menunaikan puasa dalam arti kelihatan juga nih apakah kita pada saat Justru buka puasa itu momentum untuk kita ngambil raport puasa kita sehari. Artinya gini, puasa itu kan intinya menahan nafsu. Bener. ya. Ketika berbuka, Anda penuh nafsu atau tidak? Kalau Anda menjadikan ini balas dendam, membeli sebanyak-banyak, Tetap aja ya sebenarnya berarti bernafsu. puasa Anda ya sah, tapi tidak bernilai. Berarti ini salah orang jualan takjil kayaknya. Kenapa kok jadi mereka yang disalah? Iya. Kalau mau nyalain orang, Iya. tadi salah setan, salah orang. Ini salah jualan takjil. Tapi kalau gue sih ngelihat point of view yang menarik ya, Bib, yang gue lihat sangat menarik di sini adalah bahkan Nabi pun menunjukkan kalau tidak ada ini, tidak ada ini. Dia menunjukkan bahwa tidak usah ribet. Sebenarnya beragama itu simple. Sampai yang paling simple ya air putih. Di belahan dunia manapun kan kemungkinan besar ada air putih. Gitu. Dan kalau di gurun pasir saja ada air putih, apalagi di tempat lain, makanya diantisipasi oleh Nabi dengan Iya. air putih. Kadang Ini di sini sulit. Di tempat lain pasti sudah ada. Kalau gue sih ngelihatnya bahwa memang sebenarnya esensinya adalah ya jangan mempersulit diri sendiri kalau bisa mudah, basically kan. Iya. Basically gitu. Karena kan basic sekali dalam Islam bahwa Iya. ad-dinu yusrun, Islam itu agama yang mudah. Hmm. Ya sering gua bilang, lu sakit nggak usah puasa, lu di perjalanan nggak usah puasa, lu nggak bisa sholat berdiri, duduk, nggak bisa duduk, lu berbaring. Pokoknya Islam itu selalu memberikan akses bagi kita untuk mendapatkan kemudahan Iya. yang memang diatur sudah dalam Islam. Dan yang menarik juga di hadis itu kan Nabi juga tidak ngotot ya pada saat yang itu tidak ada kan, dia tidak komplain ke chefnya atau apa. Padahal bisa saja Nabi bilang, Iya. carikan saya kurma begini. dengan resources dan manpower yang dia punya pada saat Iya, itu kan, iya. ada sahabatnya, ada pengikutnya. Dan banyak orang kaya yang jadi sahabat. Iya, sebenarnya itu bisa jadi point of view. Ngomong-ngomong zaman sahabat, Mm. zaman sahabat dulu tuh nutup warung yang lagi buka. Iya. Apakah memang sahabat dulu iman kuat, gitu, ada warungnya Abu Jahal, buka ya udah nggak ada goda. Jadi nggak ada di zaman dulu bahwa mereka tidak pernah. Ada beberapa kasus misalnya sahabat itu bertanya, tapi paling jauh hanya bertanya pada sikap-sikap Nabi yang toleran kepada
orang lain orang lain. atau agama lain. Misalnya Nabi berdiri ketika jenazah Yahudi lewat, sahabat nanya, wah kok berdiri Nabi? Iya, karena dia sesama manusia gitu kan, Nabi jelasin. Artinya ya Nabi justru mengajarkan kepada kita untuk ini Islam ini tentang dirimu dan Tuhan. Apalagi puasa. Puasa itu disebut ibadah rahasia. Ibadah rahasia. Kenapa Bib dibilang surga? Karena hanya lu dan Tuhan yang bisa tahu. Emang siapa sih yang bisa tahu kalau orang nggak puasa? Iya sih, benar sih. Kan iya. Iya sih. Dan sangat private sekali ya. Sangat private sekali. Itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu sebenarnya adalah kemesraan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Sehingga jangan kemudian kalian terganggu oleh orang lain, dan kemudian jangan kemudian kalian berharap kepada orang lain. Artinya murni tentang kedaulatan diri, dan juga jangan diumbar-umbar. Jangan kemudian wah saya puasa nih, jangan diumbar-umbar. Dan juga sebaliknya, jangan curiga pada orang lain. Emang lo tahu kalau dia gak puasa kan? Enggak. Orang pagi-pagi ada cabai-cabainya. Iya, jangan curiga. Berarti sisa sahur. Iya, jangan curiga. Haram. Makanya kata Allah, ini ibadah antara aku dan makhlukku dan hambaku. Dan poin yang gue lihat lagi ya ternyata Muslim ya, bahwa sebenarnya pada saat kita kan gini, Bib, gue nggak tahu ya, mungkin gue salah, coba tolong diluruskan. Makin kesini jadi semacam ada aturan dari masyarakat, bukan dari Islam ya, tapi dari masyarakat, di mana seolah-olah pada saat berbuka harus menggunakan menu ini, pada saat puasa harus punya baju baru, sehingga buat orang-orang tertentu yang mungkin tidak punya uang untuk itu jadi memberatkan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari yang diberikan oleh Habib Jafar tadi, basically kan, iya, dari agamanya sebenarnya tidak diharuskan untuk semuanya baru, semuanya mewah, semuanya. Karena basically kalau itu jadi memberatkan buat kita, ya untuk apa? Semua ini bukan itu. Itu memang dikritik sama Nabi. Kata Nabi, Idul Fitri itu bukan tentang baju baru dan segala sesuatu yang baru, tapi ketaatan yang lebih matang, yang baru, yang lebih matang. Artinya soal tradisi itu bukan poin utama. Iya, karena kita nggak bisa pungkiri juga di hari raya agama apapun ya, karena memang udah tercampur dengan tradisi biasanya, dan orang fokusnya jadi bukan esensinya tapi jadi tradisinya. Jadi orang meningkatkan angka kriminalitas, bro. Loh, kalau mau iya kan, karena dia kalau nanti gua nggak punya duit baju baru, akhirnya sendal diambil. Padahal kan sebenarnya poinnya kan yang sederhana. Poinnya bukan di berapa yang kayak pertanyaan Muslim tadi, bukan di luarannya, tapi di esensinya. Dan memang tapi juga sebaliknya, jangan kemudian kita atas nama agama kemudian menghabisi tradisi-tradisi. Gitu. Karena tradisi juga itu berangkat dari sesuatu yang positif juga. Berarti, misalnya baju baru itu untuk merayakan keimanan kita yang semakin baik setelah berpuasa lama. Karena salah satu problem umat Islam itu sebagian dari kita adalah mereka kemudian anti tradisi, anti pada tradisi-tradisi. Misalnya ada tradisi ziarah kubur di akhir bulan Ramadan. Nah, itu saya mau tanya tapi takutnya bukan ranah saya. Kebetulan Habib Jafar udah buka. Itu gimana tuh? Kalau dari Islam dilihatnya gimana tuh? Jadi gini, selama bulan Ramadan kita minta maaf sama Allah secara vertikal. Di akhir bulan Ramadan kita sudah beres. Insya Allah beres urusan kita sama Allah. Kita sudah gak punya perkara sama Allah, gak punya urusan sama Allah. Maka giliran selesaikan dosa horizontal kita dengan sesama manusia. Maka kita di Idul Fitri bermaaf-maafan. Terus kemudian kita ziarah kubur juga kepada orang-orang yang sudah meninggal untuk kemudian membangun hubungan baik lagi dengan orang yang sudah meninggal dengan berziarah. Karena kan orang meninggal itu tetap harus disilaturahmi. Karena mereka cuma pindah dimensi saja, tapi silaturahmi harus tetap jalan. Jadi sehingga kita harapkan setelah puasa dan Idul Fitri itu kita kembali seperti orang bayi lagi. Dosa kita pada Allah sudah diampuni, dosa kita kepada sama manusia sudah minta maaf. Nah, ada lagi nih, Cok. Di bulan puasa, Cok. Saking pentingnya puasa. Itu orang-orang lebih penting puasa daripada sholat.
Ini banyak anak muda begitu. Sekarang tuh anak muda nggak sholat, lu nggak sholat? Enggak, ya udah biasa. Tapi kalau nggak puasa, bro, nggak puasa, wah parah lu nggak puasa gitu bro. Bahkan fenomena ini sampai di ini coy, buka bersama. Oh tuh buka bersama, ayo kita silaturahmi. Buka bersama, maghribnya kapan? Sholat maghrib kagak. Buka bersama lebih penting dari sholat maghrib. Nah itu mungkin gara-gara, ya itu terserah ya orang mau sholat apa, mungkin gara-gara salah satu tradisi-tradisi yang terlalu digembur-gemburkan. Ayo buka. Ini aku serius Pak. Pernah ada di apa namanya di kafe, dia ngadain buka bersama sama anak yatim. Bagus ternyata kan. Anak yatim dikasih makan. Habis maghrib, sholat kagak dikasih sulap. Oh gini, baik sih niatnya. Sholatnya anak-anak ini disulap juga. Kadang-kadang orang fokus sama puasa sama ibadah lain jadi. Tapi kalau di bulan puasa itu sebenarnya harusnya tetap balance atau gimana sih? Iya, sebenarnya kan sholat itu yang ibadah yang paling utama dalam Islam, disebutnya tiang agama. Jadi apapun yang terjadi dia tidak boleh ditinggalkan. Kita dalam kondisi yang paling sakit sekalipun masih disuruh sholat pakai mata paling akhir. Mengedipkan mata. Jadi seharusnya memang itu untuk menunjukkan bahwa kita ini kadang muslimnya musliman gitu. Ini harusnya ormas-ormas yang sweeping, daripada sweeping warung siang-siang, sweeping buka bersama. Sholat, takjil terus lu. Kalau mau menegakkan ini ya lebih penting. Tapi itu lucu banget. Kan bagus bro. Iya, Kalau nggak mau takut gerbek dari luar, ormas sembunyi di dalam kolak. Lagi makan, maghrib, nggak ada yang sholat, keluar dari kolak nih. Maghrib, ayo. Oh berarti ada Tapi fenomena kalau itu Ada kan fenomena lebih gitu. masuk akal karena urusan rumah tangga kita sendiri. Iya. Nggak ngurusin urusan non muslim. Iya. Tapi memang itu kita ini sering musiman. Jadi memang problem kita memang itu kalau lagi musimnya puasa tapi amalan lain jadi kendor. Lagi musim haji aja ngomongnya semuanya haji, amalan lain jadi kendor. Itu kemudian yang menjadi problem kita. Jadi kita itu menjadi muslimnya hanya musliman. Padahal gini deh, kita menjadi alimnya mentok Ramadan aja. Setelah keluar dari bulan Ramadan, kemudian kita kembali menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kemungkaran. Bahkan orang itu bilangnya kalau kita sering tuh kembali ke kantor setelah Idul Fitri, alhamdulillah karyawan kita kembali hidup normal seperti ini. Setelah kemarin Ramadan kan ya, hidup kita kembali normal. Padahal hidup yang normal itu di bulan Ramadan, di mana Anda sangat dekat dengan Tuhan. Nah, iya. Berarti bulan Ramadan itu sebenarnya bagi manusia-manusia ini bukan setan yang terkerangkeng, dirinya bro yang merasa terkerangkeng. Makanya begitu selesai Ramadan jadi setan lagi. Padahal harusnya benar kata Habib, harusnya selesai bulan Ramadan perilaku baik itu dipertahankan ya Bang. Bukan berarti selesai Ramadan bebas. Dan hadisnya memang gitu, kata Nabi, kalau kalian tahu dahsyatnya bulan Ramadan, maka bulan lain akan kalian jalani sebagaimana bulan Ramadan. Jadi seharusnya meramadankan bulan-bulan lain, artinya hidup dalam kesadaran seperti kesadaran saat kita Ramadan. Karena kita itu kalau saat Ramadan itu kesadarannya super sekali. Ambil dari atas lemari Quran. Aduh lucu banget. Jadi padahal baca Quran itu seharusnya setiap saat, setiap hari dilakukan seorang muslim. Bahkan bisa jadi tantangan yang sebenarnya adalah bagaimana mempertahankan peringai-peringai itu kebiasaan baik kita selama bulan Ramadan terus bertahan di bulan selanjutnya, Dan karena kalau di Ramadan itu memang kita terkondisikan karena memang Allah yang bantu. Dan juga kondisi sangat membantu. Misalnya orang nyerempet motor, di motor nyerempet motor lain, mau marah. Untung saya puasa. Ya benar sih, memang kata Nabi puasa itu adalah perisai. Jadi kalau kamu mau marah dipicu agar marah sama orang, kata Nabi, katakan ini shaim, aku sedang berpuasa, agar gak marah. Tapi seharusnya ini dipertahankan terus. Jangan kemudian takutnya kalau ada orang begitu ya kan, serempet bawa makanan. Awas lu puasa.